lanjut ya pekerjaannya. Astagfirullah, apa itu ya, satu titik lagi nih. Astagfirullahaladzim. Tes. Assalamualaikum sana. Selamat datang kembali di Raunso Bali YouTube channel. Saya sedang berada di Sitinjau Lawi nih ya. Di Lubuk Kilangan tepatnya ini, boleh masuk Sitinjau Lawi. Ini sebulan lebih pasca bencana ya. Pasca bencana yang menimpa Sumatera ini, yang menimpa 3 provinsi yaitu Sumbar, Medan, Sumatera Utara dan Aceh ya. Ini saya sedang akan menaiki Panorama 1 ini ya. Ini terlihat ya, ada mobil, ada truk yang celakaan ini, rebah kuda ini. Lelah nih truknya, tidur ya di sini. Ini saya akan mengajak sana menengok ya kondisi Sitinjau Lawi ya, bagaimana perkembangan dari pembangunan flyover Sitinjau, dan bagaimana juga kondisi Sitinjau Lawi setelah bencana ya, apakah terdampak. Jadi kita langsung cek aja ya. Wow, ini Panorama 1 ini ya, Sitinjau Lawi. Bisa dilihat di kiri itu ya, pengerjaan flyover Sitinjau Lawi. Salah satu titiknya ya, mungkin di sini dibuat nanti salah satu tiangnya atau gimana, kita juga nggak tahu ya. Wow, ini horornya riding di Sitinjau ini. Nah, kita harus punya skill nyelip ya, jadi kita nggak bisa stay di belakang truk itu. Nah, kita tidak tahu ya kapan dia tiba-tiba saja gagal menanjaknya ya, atau gagal ngerem. Nah, ini satu lagi ya, titik pembangunan flyover Sitinjau Lawi. Ini waktu sekarang menunjukkan jam 9 pagi ya. Udah lama juga ya saya nggak ngonten ini, udah sebulan lebih, karena emang ya nggak ada yang bisa dijadikan konten ya. Memang sedang bencana, saya nggak mau juga yang merekam itu situasi bencana ya. Ada beberapa sih yang saya jadikan video, tapi ya kayak gitulah ya, tidak terlalu fokus karena saya juga orangnya agak kurang enakan ya. Apalagi melihat orang yang terkena bencana lalu kita merekamnya, agak kurang enak gitu. Jadi saya memutuskan untuk rehat dulu beberapa saat itu, karena emang situasinya sedang tidak kondusif waktu itu ya. Ini alhamdulillahnya udah 2 hari atau 3 hari yang nggak hujan nih. Nah, sebelumnya kalau nggak salah 3 hari yang lalu itu juga terjadi hujan yang lebat yang menyebabkan banjir ya. Dan juga kembali menimpa lokasi titik-titik bencana kemarin ya.
kayak di Meninjau, di Malalo, dan di Batu Busuk juga itu. Ini alhamdulillahnya juga hari ketiga nggak hujan, udah panas terik. Mudah-mudahan aja kayak gini terus ya. Udah kita nggak sanggup juga ya kalau hujan terus-terusan. Ya beginilah ya kondisi Tinjalawi saat ini, padat karena jalur Lembah Anai itu masih belum full dibuka ya, masih buka tutup di jam-jam tertentu. Jadi orang atau pengendara itu kebanyakan berinisiatif untuk melewati jalur Sitinjau ya. Nah emang nggak ada jalur lain lagi, karena jalur lain itu terputus. Lembah Anai, Malala yang paling parah ya. Mungkin Malala itu kembali normalnya itu 1 tahunan lagi lah, karena emang parah tuh, saya lihat dari medsosnya. Jadi kita doakan saja ya, nggak terjadi lagi yang kayak gini ya, insya Allah ya. Kita berdoa aja pada Allah ya, karena memang itu yang termasuk terparah ya. Yang bencana kemarin itu termasuk salah satu yang terparah yang menimpa Sumatera lah. Selain dari gempa 2009 ya, yang menimpa Sumbar itu yang kemarin itu yang salah satu yang terparah. Nah, banyak menimbulkan kerusakan dan korban jiwa. Slow dulu ya. Ini juga ini banyak truk yang mogok ini. Jadi salah satu penyebab kemacetannya juga itu ya, karena banyaknya kendaraan yang terkonsentrasi di sini ya. Karena jalur lain itu nggak bisa dilalui, jadi semua kendaraan berat maupun kendaraan kecil itu lewatnya di sini ya. Jadi banyak yang memaksakan, banyak juga yang mogok ya, karena kendaraannya tidak mampu untuk mendaki ya. Contoh udah berapa tadi kita lihat, udah 2 titik kecelakaan ya. Dan alhamdulillahnya cerah, ini matahari bersinar ya. Kita juga gak mau ya kalau hujan. Kita berserah aja ya kepada Yang Maha Kuasa. Ini sudah sebulan lebih ya bencana ya. Udah lewat sebulan yang lalu kalau nggak salah. Tapi kondisinya masih belum jauh berubah ya kalau kita lihat ke lokasi-lokasi bencana itu. Yang terlihat di medsos juga ya, saya lihat tuh di medsos banyak kondisi lokasi-lokasi bencana itu belum banyak berubah, masih belum bisa dikondisikan ya, karena emang cuacanya masih belum kondusif ya, kadang hujan seharian. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan pemerintah yang lambat atau gimana ya, karena emang cuacanya itu nggak tentuan ya, kadang cerah terus hujan seharian. Jadi kita harus adil juga ya.
bisa juga kita terus menyalahkan, karena mereka juga pasti berusaha. Nggak mungkin lah ya sebuah negara membiarkan rakyatnya yang ditimpa bencana berhari-hari. Mungkin mereka juga sudah mencoba ya, dari yang itu menurut saya ya, pemikiran saya, karena emang cuaca ini belum stabil, jadi mereka juga nggak bisa berbuat banyak ya. Nanti dipaksain juga bisa nambah korban atau kerusakan ya. Contohnya kemarin waktu di Batu Busuk saya lihat itu, alat itu lagi kerja, tiba-tiba air datang lagi ya, karena waktu itu hujan, tiba-tiba air datang lagi menghantam yang cukup besar, itu terendam itu alatnya, beberapa terendam ya, tapi untung nggak rusak, nggak sampai ke atas ya. Tapi emang jadinya ya nggak bisa lanjut ya pekerjaannya. Astagfirullah, apa itu ya, satu titik lagi nih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Wow. Itu ya, salah satu lagi contohnya bagaimana ganasnya jalur Setinjau Lawi ya. Emang ini kendaraannya 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat yang meningkatnya. Biasanya kalau saya berangkat pagi kayak ini jalannya agak sepi nih biasanya di Setinjau ini. Tapi ini masih jam 9 ya, udah padat. Nah, emang ini satu-satunya jalan masuk dan keluar ya untuk ke Kota Padang di siang hari, karena jalur Lembana itu bukanya jam 5 sore ya. Horor. Ini salah satu alasan saya untuk rehat sejenak kemarin ya, bikin video, bikin konten gitu. Emang jalur ini macet. Ini kita sudah berada di puncak nih ya, di perbatasan Kota Padang dan Kabupaten Solo ini. Oh, ini salah satu alat. Oh, ini temannya mungkin yang tadi yang salah satu temannya ya. Ini kali ini saya akan melakukan perjalanan ke Solo ya, jadi saya akan mencoba melihat-lihat aja ya situasi bagaimana. Saya tuh nanti akan coba melihat daerah di bagian seberang Danau Singkarak itu ya, salah satu yang terparah yang ada ya, titik bencana yang terkena di Sumatera Barat ini. Saya lihat di depan kita. Aduh. Kalau hujan ini agak ngeri-ngeri sedap juga ini ya. Oh golap di Solo. Wow. Astagfirullahaladzim. Waduh. Ini kita ngobrol-ngobrol dikit aja ya, sambil lihat tadi itu keadaan Setinjau Lawi pasca bencana. Udah
Aduh, udah mendung lagi nih di Solo nih. Waduh, berat. Ya mudah-mudahan aja nanti nggak hujan ya. Cuacanya di sana agak terang dikit. Di atas kita ini gelap. Wow. Wow. Insya Allah ya, aman-aman aja ini. Oh, di sini panas lagi ya. Alhamdulillah. Ini saya berangkatnya tadi dari rumah jam 8-an ya. Jam 8 tadi nggak salah. Nah, tadi agak lama juga ya antri pom bensin tadi. Alhamdulillah. Cerah juga di sini ya. Baik, sekarang kita sudah memasuki Lubuk Lasih nih ya sana. Sebentar lagi kita akan sampai di perempatan menuju ke Alan Panjang itu. Perempatan Lubuk Lasih. Ini sudah diperbaiki nih ya. Jalan yang sempat terban itu. Alhamdulillah. Ini nanti kita pulangnya coba cari jalan. Cari jalan yang lain aja ya. Syuting jauh bisa dilihat tadi ya. Horor. Banyak sekali terjadi kecelakaan.